Nah, hasilnya sesuai nggak sama yang keluar di takometer tadi 582 sekian tadi. Halo kolega YouTube, kembali lagi bersama saya Kamil di Klinik Usaha Tani. Ya, di sini saya akan membahas atau kita sharing tentang bagaimana caranya mengetahui RPM dari masing-masing unit ini, pecah kulit, poles, separator dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mengetahui masing-masing RPM dari unit tersebut, yang paling awal kita harus mengetahui RPM dari as panjangnya ini. Karena ini sistem satu penggerak melalui as panjang seperti ini, kita harus mencari tahu berapa RPM dari as panjangnya ini dulu. Nah, ini gunanya untuk menentukan puli ukurannya berapa yang harus kita pasang dari setiap unitnya itu. Karena dari setiap unit ini pasti ukuran pulinya berbeda-beda, karena kebutuhan RPM-nya dari setiap unit itu berbeda-beda, bosku. Nah, coba kita ketahui dulu berapa sih standar yang ditetapkan pabrikan alat, RPM-nya itu berapa dari standar pabrikannya ya. Sebagai contoh kita lihat di PD separator ya, mana ini? Ini PD separator itu RPM-nya 200 ya. Ini harus tepat 200. Terlalu kencang juga dia nggak mau, terlalu lambat juga dia nggak mau. Nah, ini untuk PD separator ya. Ini agak ribet. Untuk pembahasan lebih lanjut mungkin lain kali saya buatkan video tentang PD separator. Ya, kita lanjut ke poles. Ini poles ICN 70. Ini kebutuhan standar RPM-nya berapa ya? Waduh, raketok tulisannya. Nggak kelihatan ini. Ini 700 sampai 800 ICN 70. Nah, kita nanti bakal mengetahui puli yang tepat untuk digunakan untuk poles itu berapa, yang bawah berapa, yang atas berapa. Itu kita harus tahu RPM as panjangnya dulu. Untuk pecah kulit 1050 pecah kulit agrindo ya. Ini dia alatnya untuk mengetahui RPM-nya. Ini takometer. Ini saya belinya di marketplace, harga sekitar 120 sampai 130 ya. Ini cukup lumayan murah ini dibanding dengan kebutuhannya yang begitu besar pengaruhnya. Ini cukup murah. Nanti cara menggunakannya seperti ini. Nih, kita tembak ke stiker yang udah kita pasang. Nah, saya nggak akan mereview alatnya ini seperti apa, kalian bisa tonton aja di YouTube. Ini banyak takometer. Nah, kenapa saya selalu menekankan kita harus mengetahui RPM as panjangnya ini dulu untuk menentukan ukuran puli-puli yang bakal dipasang. Karena jika tidak, pengalaman saya pribadi itu salah memasang puli. Salah memasang puli, hanya menerka-nerka RPM-nya sekian, RPM-nya sekian. Alhasil kita salah membeli ukuran puli, gonta-ganti panbel, pasang copot panbel, sambung potong. Itu kan merugikan kan buat kita, karena regone harga puli ini lumayan, bosku ya. Nah, nanti kita bakal hidupkan mesinnya, gas tensioner aja, kita cek RPM as panjangnya ini berapa. Nah, nanti kita sebagai contoh unit mana yang bakal kita mau cek dengan sistem puli seperti ini.
yang bawah ukuran pulinya berapa, yang di atas di pembaginya berapa, nanti RPM-nya itu jadinya berapa. Di sini saya akan menjelaskan nanti cara menghitungnya itu gimana. Bener nggak rumus perhitungan itu dengan apa yang diaplikasikan ke pabrik penggilingan padi ini. Kalau yang bawah ukurannya semisal 20, yang atas 30, itu ketemu RPM-nya berapa, secara rumus teorinya itu benar nggak dengan realitanya. Nanti kita cek, mari kita hidupkan mesinnya dulu, stasioner aja, nanti kita cuman membuktikan nanti rumus perhitungannya itu benar apa enggak. Mari kita hidupkan mesinnya, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, biar kalian benar-benar paham cara menentukan puli, menghitung RPM, kalau RPM-nya tinggi seperti apa, RPM rendahnya seperti apa, kalau kita pakai mesin ini RPM-nya berapa, tonton sampai habis, stay tune. Ini gas tensioner, kita bakal cek RPM as panjangnya itu berapa. Separator kita cek. Poles ya, mesin sudah saya matikan. Nah, ini yang terakhir tadi poles ya, ini rata-ratanya 582 RPM polesnya, poles yang bawah. Nah, yuk sekarang kita cek apakah rumus perhitungan RPM ini sesuai dengan realita yang kita terapkan dengan puli-puli ini. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui dan menentukan ukuran puli agar ketemu RPM yang kita inginkan. Nah, tadi ini udah saya catat hasil RPM-nya berapa. Tadi RPM as panjangnya itu 855, sorry. Separator 159. Ya. Coba kalkulator kawan-kawan diambil. Nah, kita ke separator dulu. 855 RPM as panjang dikali puli separator di as panjang 10 cm sama dengan dibagi 20, puli ini ukurannya 20, hasil dikali 13, ini yang puli ini, yang puli di sana itu 35. Nah, hasilnya berapa? 159. Ini bener nggak? Nih, RPM kita tadi cek separator 159. Nah, kurang lebihnya dari situ. Coba sesuai atau enggak, kita menentukan ukurannya. Nah, untuk poles ini yang bawah ukurannya 20 cm. Untuk poles yang bawah ya, tadi kita ceknya yang bawah ini 20, berarti mari kita hitung 855 dikali 20 lalu dibagi ke penggeraknya itu 29. Nah, hasilnya sesuai nggak sama yang keluar di takometer tadi 582 sekian tadi, nggak salah ya kan. Kalau semisal puli poles ini yang bawah diganti ukurannya lebih besar, itu gimana? Nah, rumusnya seperti itu tadi, RPM as panjang dikali ukuran puli yang di as panjang dibagi ukuran puli penggerak. Nah, semas polesku kurang kenceng nih RPM-nya, ditambah aja nih, mending diganti yang bawah atau yang atas. Nah, kalau kita ganti yang lebih besar, yang bawah, itu kan menambah karena perkaliannya lebih besar. Itu juga menambah kecepatan.
Nah, kalau mau mengganti yang dipolesnya yang digerakkan itu lebih kecil, itu juga menambah lebih besar karena dibaginya lebih kecil. Nah, itu sama aja sih. Nanti kalau teman-teman sudah tahu rumus cara menghitungnya untuk menentukannya, itu kita main kalkulator hitung bareng-bareng, kurang lebihnya nggak jauh-jauh dari situ sih sebenarnya. Nah, tapi dengan catatan kalau kita mau mengotak-atik puli ini harus menyesuaikan mesin penggeraknya, lebih ke torsinya, RPM-nya. Kalau kita pakainya dompeng 24 PK mau menggerakkan segini banyaknya kan tidak sesuai. RPM yang dihasilkan dompeng dan yang digerakkan itu lebih tinggi yang digerakkan, jadi otomatis tidak kuat. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin penjelasan saya itu aja dari saya. Bagi yang pengen sharing dengan saya, bisa komentar di kolom komentar. Saya di sini hanya sharing pengalaman. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. See you. Thanks for watching.